asli mana ya, Jawa Barat iya, tapi gede di Jakarta gitu ya. Jadi keluarga tuh Jawa Barat, semuanya Jawa Barat, tapi saya lama di Depok dulu. Nah, kemudian 2010 itu saya pindah ke Yogyakarta, bekerja dulu sama bapak mertua, kemudian mencoba berusaha di apa namanya bidang kuliner ini udah mulai 2012 sebenarnya, kemudian tutup 2014, mulai lagi dari dapur Asgar gitu. Nah, Asgar ini apa namanya diambil dari kota kelahiran bapak saya. Asli Garut, aslinya itu Asgar. Nah, dulu itu namanya belum seblak gitu, masih apa, dapur dapur Asgar. Jadi menunya tuh banyak, ada bubur ayam, es teler, kemudian kalau di Jakarta, teman-teman di Jakarta pasti tahu namanya Sinar Garut. Nah, saya melihatnya ke sana dulu. Nah, ada bubur ayam, ada supazut juga, nasi goreng. Nah, ada di bawah itu menu Jawa Barat yang kita coba bikin khas itu seblak. Nah, dari situ mulai 2014 kita bukuan di 2000, di tahun pertama ya seperti biasalah teman-teman yang apa namanya baru mulai usaha itu gagal dan apa namanya nggak banyak pengunjungnya, tapi teman-teman pengunjung yang datang ke sana bilangnya enak gitu. Nah, enak tapi nggak ada, setelah mereka pulang mereka nggak ada lagi yang datang, sehingga saya pada saat itu tidak tahu yang namanya pasar, tidak tahu yang namanya brand, saya juga belum tahu yang namanya passion gitu. Jadi ya masih asal jalan aja. Pada saat itu saya hanya menjalankan itu, tapi uh, konsumen saya lebih banyak larinya arahnya itu ke seblak. Nah, ke seblak ini baru kita mulai mengurangi apa namanya produk-produk yang tidak begitu diminati. Sama halnya pada saat hal ini gitu. Di sebelah Asker ini juga kan banyak sekali apa namanya. Dan nanti kita cerita item-itemnya, kalau Pak Bi udah lihat kan dari ujung sampai ujung itu. Nah, pada saat pandemi seperti ini juga kita memangkas gitu, memangkas. Nah, seperti. Nah, pada saat itu saya juga mulai sedikit mengikuti YouTube-nya Pak B. Kenapa sih harus brand duluan yang dimajuin? Nah, sehingga pada saat itu orang udah tahu seblak, tapi namanya masih dapur Asgar gitu. Jadi sesuatu yang apa ya? Kalau mau seblak, kok mesti ke dapur Asgar gitu. Sedangkan kalau misalkan seblak, kenapa nggak ke tempat seblak-seblak yang lain? Sehingga saya mengganti dapur Asgar ini menjadi seblak Asgar di tahun 2015 gitu. Di 2015 kita mulai menggunakan nama seblak Asgar, tapi seblak Asgar apa namanya belum kuah jeletot, waktu itu masih sebelah sebelah kampung lah gitu. Nah, setelah itu baru di 2016 kita punya kesempatan masuk ke sebuah mall di Yogyakarta, Nah, di sana itu kalau kita menghitung waktunya untuk membuat seblak kampung itu ya kayak nasi goreng itu terlalu lama, sehingga saya mencoba untuk membuat seblak ini cepat saji, sehingga ada teman yang mengatakan kamu harus memilih antara fast food atau fast food. Nah, saya maunya fast food deh, nggak apa-apa gitu, karena ini posisinya di mall juga gitu. Nah, pada saat saya memilih fast food, sehingga saya menciptakan kuahnya dipisah agar saya melihat teman-teman tukang bakso, teman-teman bakso itu yang usaha bakso itu kok sehari bisa menjual sampai 500 dan 1000 porsi sehari gitu. Kalau misalkan saya melakukan dengan uh, apa namanya dengan cara yang lama, mungkin sehari saya paling banyak cuma 100 porsi. Mungkin seperti itu perjalanannya dari sebelah kampung yang dimasak langsung sekarang menjadi sebelahnya yang milenial lah, artinya seperti itu Pak Abi. Ya, mantap. Ya, untuk teman-teman, saya udah pernah diundang Aldi ke restorannya.
waktu itu dalam rangka pembukaan restoran yang ke-8. Jadi sekarang restonya sudah 12 ya, kalau Ya, nggak salah. yang Mau buka di lagi di Bandung ya. di Bandung Yang di terus Bandung itu yang ke-13. ya yang ke-12 Pak Wi. Ya, ke-13. Nah, luar biasa. Nah, padahal seblak itu setahu saya kan cuma kerupuk dikasih Kerupuk betul dikasih dikasih kuah, kan? ya. Jadi macam-macam kerupuk dikuahin. Nah, itu aslinya seblak itu seperti itu. Karena saya pernah dulu ke Bandung, dibeliin seblak, itu ada kerupuk merah, kerupuk hijau, kerupuk putih, segala macam. Iya. Cuma dikasih kuah gulai, kalau saya taunya kuah gulai lah. Kuah gulai, tapi ternyata enak gitu. Jadi berasa sekali rempahnya. Nah, eh, seblak Asgar ini bedanya dengan seblak-seblak yang lain apa nih yang disebut seblak milenial itu apa nih? Seblak milenial itu sebenarnya ya pertama dari kuahnya seperti yang Pak diajarkan itu dari added value itu positioning. Kalau misalkan kita ke seblak itu kita mau dikenal sebagai apa sih gitu. Nah, kita positioningnya itu adalah posisi seblak yang pedasnya luar biasa lah gitu. Jadi tapi apa namanya teman-teman seblakers yang udah apa namanya udah nggak kuat pedas juga masih bisa ngerasain juga. Jadi dari level 0 sampai level 5, tapi levelnya itu tangganya tinggi-tinggi nih Pak Bi. Artinya level 0 ke level 1 itu banyak orang yang udah langsung pengen turun lagi gitu. Iya, Ataupun iya, yang iya, level terus termasuk saya kuat. Ya, termasuk saya nggak kuat pedes. oh iya iya. Nah, kemudian setelah itu kita coba coba deh bikin sambal yang nggak biasa gitu. Artinya cabenya itu luar biasa. Kalau misalkan kamu mau cari yang sambalnya biasa-biasa aja, di luar sana banyak gitu. Tapi kalau mau cari cabai yang rasanya luar biasa, pedasnya luar biasa, ya sini gitu. Ya kita pengen coba untuk apa namanya posisinya itu di pedasnya itu dulu Pak Bi. Nah Ya, ya, ya. kemudian dari apa kalau Pak Bi lihat itu itemnya banyak sekitar ada lebih dari 20 ya. Lebih dari Ya, 20 item kita bisa bisa pilih dulu. Kalau dulu itu kalau Pak Bi datang 2 tahun yang lalu misalnya ke saya, mungkin saya cuma tanya Pak Bi sebelaknya pedas atau enggak gitu. Tapi sekarang enggak. Pak Bi tanya dulu, Pak Bi mau isinya apa dulu gitu. Jadi kita memilih isinya sesuai dengan selera kita, kemudian apa baru dimasukkan sambalnya sesuai dengan selera juga seperti itu Pak Bi. Bedanya mungkin ya, seperti ya. Eh, ya, kalau saya perhatikan ini kerennya Aldi sudah mempraktekkan lewat seblak Askar ini marketing 4.0. ya. Marketing 4.0 itu bukan lagi ngomongin produk, bukan lagi ngomongin customer, tapi ngomonginnya adalah co-creation. Jadi buat teman-teman kalau datang ke seblak Askar, itu dikasih mangkok kosong, terus sendiri, milih sendiri. Jadi mengkreasi sendiri apa yang mau dinikmati. Nah ini mungkin tanpa disadari juga oleh teman-teman di sebelah Askar bahwa ini sudah praktek dari sebuah era baru dari marketing yaitu co-creation. Nah ini apa namanya luar biasa. Nah yang berikutnya juga untuk mendistribusikan atau menyampaikan produk ini pada masyarakat, Aldi juga menggunakan communal activation, jadi mengaktifasi sebuah komunitas sehingga produknya itu terdistribusi dengan baik. Nah ini adalah konsep marketing terbaru. Jadi selamat buat Aldi yang sudah menggunakan konsep terbaru. Mungkin juga masih perlu diperdalam lagi ya. Betul, betul. Masih Tapi banyak perlu belajar. ya, yang ingin saya apa namanya saya garis bawahi adalah
ini seblak ini kan makanan orang Garut, asli Garut, atau makanan orang Bandung lah, orang Bandung. Kenapa bisa diterima di Jogja? Nah, ini satu. Yang kedua, kalau di tempat lain itu level pedas itu biasa-biasa aja. Jadi kalau orang pesen gitu, apa namanya, mau level berapa? Level 1, itu ngomongnya pelan-pelan. Tapi kalau di sebelah Askar itu kalau level 5, itu kayaknya bangga banget gitu. Level berapa? 5, gitu, wah sampai teriak gitu. Jadi ini apa namanya, bagaimana bisa menjelaskan kenapa kok bisa menjadi sebuah jati diri hanya karena level 5, dan kemudian itu kejadiannya di Jogja, bukan di Bandung gitu. Padahal seblak asli dari Jawa Barat. Silakan Aldi. Ya, jadi memang awalnya itu di sini itu nggak ada apa, jarang sekali. Mungkin yang namanya seblak itu satu hal yang aneh gitu ya Pak. Pada saat saya belum tahu pasar, saya juga nggak tahu positioning. Pada saat itu saya jualan pertama itu di daerah Wirosaban. Kalau teman-teman Jogja itu pasti tahu. Itu daerah selatannya Jogja gitu. Jadi belakangnya lagi itu udah Bantul gitu. Nah, di situ itu tempat banyaknya warga Jogja asli yang tinggal di sana. Nah, memang pada saat itu kita nggak bisa langsung masuk ke Jogja, apa warga konsumen Jogja langsung Pak B. Yang kita lakukan adalah kita mendekat ke teman-teman dari Jawa Barat yang ada di Jogja, yaitu rata-rata itu sih mahasiswa. Nah, jadi kita mendekat ke tempat-tempat mahasiswa, ternyata banyak sekali mahasiswa di Jawa Barat itu yang kuliah di Jogja. Nah, kemudian sebenarnya nggak terlalu banyak pada saat itu kita melakukan promosi, karena saya juga pada saat itu juga masih terbatas mengenai ilmu promosi. Tapi teman-teman dari Jawa Barat ini yang kuliah di Jogja ini selalu didengar gitu loh, selera makannya gitu oleh teman-teman di apa sebayanya di Jogja itu. Pokoknya selera ada yang baru, yang ditanya itu biasanya teman-teman dari Jawa Barat. Ini enak nggak nih gitu makanan? Atau di Jakarta udah ada belum gitu? Di Bandung belum. Nah, hal itu yang pada saat itu lagi sering terjadi gitu. Jadi timbul brand-brand baru dari luar kota yang selalu ditanyakan itu dari teman-teman Jakarta, teman-teman Bandung. Nah, hal-hal itu yang kita ambil kesempatan buat menaikkan brand itu sendiri gitu. Jadi teman-teman Jawa Barat kita juga dulu kasih apa namanya gift atau kita kasih voucher buat mengajak teman-temannya yang dari luar kota. Nah, setelah itu baru apa namanya udah mulai tahu gitu mahasiswa-mahasiswa dari Jogja ataupun dari daerah-daerah lain, baru kita merambah ke daerah-daerah sekitarnya, sehingga outlet kita yang pertama di selatan tadi itu sekarang udah banyak yang kenal juga gitu. Jadi warga Jogja yang tadinya apa sih itu seblak, ternyata ya teredukasi dari teman-teman mahasiswa juga gitu. Jadi banyak terbantu dari apa ya namanya Pak B, itu namanya promosi dari mulut ke mulut seperti itu. Word of mouth. Ya. Dan strateginya kampung ke kota, dari pinggiran dulu baru masuk ke Jogja. Sekarang cabang yang waktu itu saya datengin di daerah mana itu? Yang terakhir di Bandung itu di daerah Keliningan sama di Dago. Bukan. Yang di Jogja, di Jogja, yang cabang ke-8 itu. Di Gejayan. Itu di Gejayan, itu pusat kota itu ya? Iya, itu pusat kota. Jadi kalau misalkan teman-teman Jakarta itu sering ada hashtag Gejayan memanggil. Nah, itu daerahnya itu. Jadi di situ apa namanya persimpangan antara UNY, apa namanya ada UKDW juga, kemudian ada UGM, ada UIN juga dekat-dekat situ. Itu banyak sekali kampus dekat situ. Mahasiswa ya, kebanyakan ya. Iya, okay. Betul. Nah, ketika saya
makan di seblak Asgar, Ya. itu tiba-tiba kesan seblak yang kerupuk dikasih kuah itu hilang sama sekali. Meskipun Hmm. kerupuknya tetap ada, beberapa macam kerupuk gitu. Nah, ini ngambil ide dari mana nih kok? Apakah dari masukan teman-teman atau apa? Dan isinya apa? Kalau nggak salah malah bakso juga ada ya di situ ya. Itu Oriental Nah, food. Oriental food. Nah, tolong ngasih info ke teman-teman ini apa alasannya kenapa tidak hanya kerupuk sekarang? Silakan. Jadi pertama-tama ide ini adalah ide di mana kita ini pada saat itu terbentur sama masalah waktu. Yang pertama itu kan karena kita jual di mall terbatas dari jam 10 sampai jam 10 malam aja gitu. Nah, di situ kita menghitung kita harus bayar sewanya berapa pertama itu. Kemudian kita punya waktu jualan berapa jam. Biasanya hanya dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Nah, di situ kita kemarin dulu berhitung kalau kita tetap menggunakan konsep dengan seblak kampung yang satu kali masak itu bisa mencapai 10 sampai 15 menit, mungkin kita nggak akan bisa mencapai target itu, sehingga kita ekstrak gitu antara kerupuk dan kuahnya itu kita pisah gitu. Nah, ide itu ya datangnya dari teman-teman bakso Malang. Nah, artinya begitu baksonya dicemplung, mie-nya dicemplung, dicelup, kemudian langsung dibanjur gitu. Nah, itu habis itu selesai. Nah, sehingga bagaimana kita menciptakan kuahnya dulu gitu. Kuahnya dulu yang kita ciptakan. Kalau isinya nanti bisa pakai apa aja. Bahkan sekarang teman-teman lebih dari 30 item sudah tercipta gitu, sampai cireng pun dimasukin ke situ enak Pak Bi. Terus kemudian daging tipis yang sering kita temuin di apa namanya sabu-sabu itu dimasukin situ juga enak banget. Jadi apa aja kita ciptakan di situ bagian dari makanan. Jadi ya sebenarnya makanannya isinya apa aja, asal kuahnya seblak Asgar luar biasa. Nah seperti itu sih Pak. Posisi. Jadi ini ya apa uh, kata kuncinya di kuahnya ya. Ya, ya betul Ya. Pak. Pertanyaan saya, yang menciptakan kuah itu siapa? Ini yang tim kita yang paling royaltinya paling besar bayarannya ini. Itu istri saya Pak. Iya, kalau udah istri udah mentok deh udah. Iya, Ya royalti mau minta berapa aja ya harus. Nah, iya. dengan adanya bulan Ramadan ini oh sorry, dengan adanya COVID-19 karena Ramadan ini adanya di COVID-19 itu traffic yang tadinya ke restoran itu kan otomatis berkurang ya. Betul. Nah ini strategi apa yang dilakukan oleh Aldi agar supaya tetap bertahan untuk tetap eksis si apa namanya seblak ini. Silakan. Ya, yang pertama kita lakukan di minggu pertama, jadi kita melakukan ini bertahap sih Pak Bi. Kita juga nggak akan menyangka kalau keadaan ini akan sedemikian rupa gitu ya. Saya juga nggak terlalu banyak mengikuti info di apa namanya televisi ataupun berita. Tapi kita melakukannya ini yang pertama itu yang tadinya kita punya target bulanan, ini kita rubah menjadi target mingguan dulu Pak Bi. Jadi karena memang wah ini kayaknya baru beberapa hari COVID aja sudah sangat berdampak sekali gitu. Ya akhirnya target bulanan itu saya rubah sedikit-sedikit. Jadi targetnya mingguan. Oh ini nggak tercapai lagi, kurangin lagi targetnya. Tidak tercapai juga sampai sekarang akhirnya eh, apa namanya mulai tercapai. Tetapi dengan langkah-langkah yang pertama saya lakukan itu merubah target dine-in, saya tinggikan lagi target online-nya. Pertama seperti itu. Nah, kemudian dine-in-nya makin lama makin turun lagi, gitu. Makin turun lagi, online-nya makin tinggi. Tetapi kan juga kita sudah bayar sewa, bayar
GoFood-nya juga tinggi gitu Pak Bi. Jadi bagaimana ini targetnya itu kalau kita targetnya di sini net, jadi harus punyai margin yang cukup untuk membayar teman-teman yang apa namanya membantu di sebelah Asker ini sendiri. Nah, kemudian kita mencoba untuk membuat produk gitu ya, produk seblak Asgar. Bagaimana kita bisa menjemput bola gitu, menjemput bola. Tapi sampai minggu kemarin itu belum berhasil Pak Bi. Akhirnya 2 minggu yang lalu itu kita mencoba untuk udahlah daripada bikin seblak kemasan susah, kita juga mungkin belum ahlinya untuk di frozen food. Kita coba kerjasama sama brand yang namanya Xiaomi dari Asgar juga, dari apa namanya, dari Garut juga. Nah ini kalau kita lihat itu dia ada brandnya, kemudian kita kasih brand sebelah Asgar di sininya. Nah di sini kita mulai membuat sedikit apa ya, lari ke kolam lain. Artinya di sini kita membuat produk di luar seblak gitu, tapi dengan cuan bakso aci. Artinya dia masih core-nya masih sama lah, kuah-kuah juga gitu. Dan ini memang udah banyak penggemarnya juga gitu, bakso aci ini gitu. Nah kita tinggal apa namanya merepacking ulang aja. Ya alhamdulillah Pak Bi banyak diterima juga di apa namanya di konsumen, karena memang yang Pak Bi bilang kalau brand udah melekat itu produk apa aja yang kita tawarkan itu biasanya mereka percaya gitu, sehingga banyak yang sekarang mau berdatangan apa namanya produk-produk lainnya ya seperti ini gitu Pak Bi. Nah ini produk ibu saya nih, mau nggak mau masuk ini. Jadi saya tulis di sini angkatan 45 gitu. Jadi kalau ada produk spesial itu BBB 45 ini produk ibu saya. Gitu. Nah itu kita mencoba untuk mencari produk-produk yang memang udah banyak sebelumnya di apa namanya di pasaran, yang target marketnya itu memang sampai sekarang ini frozen food itu malah tidak ada penurunan, justru dia malah naik sampai 200% omsetnya. Nah kita coba untuk tarik itu ke sebelah Asker sendiri, kemudian kita repacking gitu. Nah ini produknya sebelah Asker juga nih gitu, tapi karena dia biasa PIRT, MUI kita belum ada, kita mau nggak mau mencantumkan dari apa si pembuatnya itu sendiri. Nah setelah itu mulai banyak berdatangan reseller. Jadi di 2 minggu yang lalu nih Pak Bi, hampir 50% teman-teman karyawan ini dirumahkan. Nah dari 50% ini udah 2 minggu, sekarang tinggal 25% lagi Pak Bi yang apa namanya yang dirumahkan gitu. Nah karena mereka juga bisa jualan secara reseller gitu. Jadi teman-teman yang kami rumahkan itu mereka apa namanya bisa jadi berjualan, reseller ya. bisa berkarya dari rumah juga menjadi reseller. Nah seperti itu. Ya alhamdulillah Pak Bi, apa namanya omsetnya juga mereka lumayan lah gitu, bisa apa namanya sama seperti bekerja di tempat kami pada saat itu. Nah kemudian setelah kita udah dapat apa link gitu, artinya udah dapat network, artinya udah tahu reseller seperti apa. Kemudian kan tadinya kita nggak ngerti juga networking seperti apa, reseller seperti apa. Nah kemudian baru kita mengeluarkan, alhamdulillah nih minggu kemarin kita udah bisa mengeluarkan seblak Asgar kemasan. Nah seperti ini nih Pak Wi. Nah dia isinya bumbunya sama persis sama yang ada di outlet gitu, tapi sambalnya mungkin kita nggak bisa kasih sambal yang sesuai sama di outlet karena apa namanya kita terbentur sama waktu gitu, apa terbentur sama periode. Nah periode, jadi nggak bisa tahan lama kita pakai sambal yang kita pakainya tetap apa namanya sambal bubuk, cabai bubuk gitu Pak. Tapi insya Allah rasanya kalau nggak dikasih cabai bubuk itu sendiri rasanya sama persis gitu. Nanti Pak kita kirimkan. Dan dari situ baru mulai apa namanya ada sedikit
teman-teman untuk bisa melanjutkan ini. Yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi core-nya juga gitu. Jadi selain orang bisa apa namanya bisa makan di tempat, dia juga bisa. Nah, bahkan sekarang kita bisa menjangkau sampai ke Pontianak, ke Jakarta juga. Gitu. Ya, ya. Ya, seperti itu Pak Ibu. Ya Iya. kalau sudah jadi retail memang begitu. Nah, sebetulnya step-nya memang ini sebuah lompatan ya. Kalau saya lihat dari dine in terus kemudian bikin produk apa namanya produk instan ya, itu lompatan yang luar biasa. Karena biasanya stepnya dari dine in pindah dulu ke delivery. Karena delivery itu juga tinggi. Nah, perbedaannya antara dine in dan delivery itu biasanya restoran experience-nya itu. Jadi food experience itu kenikmatan makan ditentukan juga oleh suasana kan. Itu adalah food experience. Nah, kalau dibawa pulang ke rumah, suasananya beda. Bagaimana caranya kita bisa menjamin rasa yang sama ketika sampai di rumah. Nah, ini menjadi PR yang cukup besar. Kemudian yang langkah berikutnya setelah itu, bagaimana dengan food holding time. Kalau tadinya itu dari dapur ke meja restoran itu cuma 5 menit, ini harus setengah jam. Nah, ini food holdingnya diperpanjang kan gitu ya. Nah, malah berkembang ketika dibikin produk kayak yang barusan dibuat oleh Aldi, itu dipikirin shelf time-nya berapa lama kan, jadi gitu. Jadi bisa lama dipajang berapa lama nih kan gitu. Baik dipajang di toko atau dipajang di rumah. Nah, berikutnya kalau tadinya Anda jualnya paket seblak, paket apa tadi ya. Nah, ini bisa juga dipisahkan. Jadi kalau bicara bakso, bicara sosis, itu kan teman-teman lain sudah melakukan frozen. Nah, sekarang kita tempelkan, kita melengkapi jualan mereka dengan kuah seblak Askar. Jadi Anda mesti bikin juga produk yang kuahnya saja gitu. Jadi bahan kuah begitu nanti ditambah air sekian-sekian, itu sudah dicemplungin bakso teman-teman udah jadi seblak Askar kan gitu. Karena seblak Askar itu kan kata kuncinya bukan di ingredients-nya, tapi kata kuncinya ada di kuahnya kan. Nah, sekarang bagaimana Anda bahkan menjual kuahnya pun itu bisa menjadi sebuah potensi yang besar. Bagusnya adalah bahwa Aldi ini masuk ke dalam kategori yang memang dibutuhkan orang, yaitu kategori makan. Ritual orang setiap hari itu makan. Nah, Anda ciptakan bahwa seblak Askar ini bisa digabung dengan mie, tapi juga bisa dinikmati dengan nasi. Kalau udah bicara nasi, berarti kan di rumah gitu. Nah, ini mungkin variasi-variasi yang bisa kita pikirkan. Ini saya bedah sedikit, barangkali dari situ terjadi inovasi-inovasi yang bisa memperkuat bisnis dari sebelah Askar. Dine-in memang berkurang, tapi yang delivery atau yang frozen itu naik. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Aldi, ini ada pertanyaan dari beberapa teman. Kita coba jawab ya. Waktunya masih lumayan, masih 20 menit lagi. Oke, ini ada yang komen, kuahnya enak banget, sayang yang di Karawang Festive Walk mall tutup. Nah, mau dijawab? Silakan. Ya, itu pertanyaan dari siapa ya Pak Bi? Jadi tadi Nita Gici namanya. Oke. Ya, di Karawang itu sebenarnya nggak tutup, cuman kita pindah ke Bandung gitu. Karena memang
Karawang itu sekarang dulu apa namanya belum banyak pemudanya yang masih memasuk mall gitu. Jadi di sana itu di Karawang itu ya banyaknya itu ya keluarga. Memang keluarga itu perlu waktu dalam apa namanya mengenalkan brand itu sendiri. Nah, memang di di Kerawang mungkin harusnya kita nggak berangkat dari mall, tetapi dari luar mall. Nah, kalau di luar apa namanya dari luar mall itu adalah kulturnya teman-teman di Kerawang itu banyak sekali jajanan yang ada di luar mall. Karena kita potensinya itu dari kita apa namanya menghandlenya dari luar kota, sehingga kita mungkin melihatnya lebih gampang apa ya mereport atau memantau gitu dari dalam mall, karena kita juga punya beberapa manajemen yang memang ahli di dalam mall itu sendiri ya. Ya mohon maaf teman-teman di Karawang, mudah-mudahan kita bisa balik lagi ke sana insya Allah. Baik, ada yang kangen sama sebelah Asgar itu apa namanya ini yang Waterpedia Co ID 2 minggu yang lalu baru launching bakso aci sebelah Asgar. Nah, ini laporan aja mungkin ya. Nah, ini jagoan branding Mas Romi. Belum sangar kalau belum makan sebelah Asgar. Ya, slogannya itu ya. Kemudian ini ada lagi yang nanya agak panjang. Nurworo Isniani, di mana dibuka cabang, saya dan teman-teman selalu mencoba di cabang tersebut. Cari 14 yang paling disuka, awalnya Loanu, Mall Seturan, terakhir di Gejayan. Nah, ini pasti orang Jogja nih yang komen. Pasti orang Jogja nih Pak. Ya. Oke. Nah, Anggraini Yuliana, Pak belajar buat seblak awalnya dari mana? Apa dulu pernah kerja ikut orang dulu buat seblak? Nah, silakan jawab. Awalnya ya kalau dulu sih kerja macam-macam ya. Dulu saya pengen banget kerja sama Pak Bi, cuman nggak diterima sama Pak Bi. Dan nah kemudian saya tuh basicnya itu memang desain grafis. Kemudian saya basic desain grafis, kemudian saya lari ke Jogja, malah diterimanya di apa kerjanya di sebuah perusahaan kontraktor gitu. Nah baru 2012 itu mencoba bikin apa namanya usaha kuliner. Nah 2012 nggak tahu ilmu, nggak tahu guru, nggak tahu komunitas, ya langsung buka ya. Alhamdulillah sih masih bertahan 2 tahun pada saat itu. Nah di 2014 dan di 2014 kita mencoba dari coba-coba sih awalnya gitu. Dulu istri saya itu ya apa namanya sering membuat makanan-makanan yang dari Jawa Barat gitu. Karena kan dulu kita waktu masih tinggal di Jakarta itu sering main ke Bandung, kemudian jajan di daerah Jakarta, kemudian begitu pulang apa pindah ke Jogja, coba yuk makanan-makanan yang dulu kita pernah coba di Bandung, di Jakarta kita cobain, terus kita masak sendiri. Nah akhirnya ketemu deh itu kalau misalkan sebelah ini ya dijual bagus nih, nggak apa namanya nggak cuma bisa kita rasain aja tapi bisa kita bisniskan juga gitu. Awalnya tadinya yang kita lebih optimis itu adalah bubur ayam Pak Bi, karena di Jogja ini nggak ada bubur ayam yang menurut orang Jawa Barat itu kastanya bubur ayam lah gitu. Tapi memang di sini itu kastanya bubur ayam itu harus pakai kuah gitu. Kuah pada saat itu kita nggak mau mengikuti apa mau konsumen, kita tetap mempertahankan bubur Garut itu. Tapi sebenarnya rasanya lebih enak gitu. Tapi memang kultur di sini yang memang belum bisa menerima bubur ayam seperti itu. Nah
akhirnya yang diterima malah seblak. Nah seblak itu berapa kali coba, yang tadinya saya beratnya 70 sekarang sampai 100 ya, ini karena hasil uji coba seblak. Berkali-kali Pak Abi, setiap pagi dia masak terus betul. Ya sampai sekarang ya masih, apalagi Jadi sekarang ada tester tim ya. R&D, ada tim R&D sendiri yang setiap hari tim R&D-nya sendiri nggak berani kalau mengeluarkan apa namanya produk dengan kualitas mereka. Mereka selalu terakhir Pak Aldi deh yang cobain, Pak Aldi yang cobain, seperti itu. Jadi ya gini deh. Ya, ini sudah berapa lama Oh, Masya Allah. seblak Asgar ini berdiri? Ya, perlu berapa lama mengedukasi pasar sampai diterima oleh pasar? Monggo silakan. Untuk mengatasi pasar, Mengedukasi pasar. mengedukasi pasar itu memang perlu waktu kurang lebih 1 tahun pada saat itu. Tapi juga yang kita lakukan di kota-kota lain pada saat ini, memang seblak sudah banyak, tetapi untuk mengedukasi seblak yang beda ini, artinya mempunyai ciri khas sendiri dari kuahnya maupun itemnya, di Malang pun juga terus selalu kita mengedukasi Pak B. Jadi masih apa namanya, kita bekerja sama-sama Mas Ridwan ya, apa namanya, untuk selalu mengedukasikan itu di sana gitu. Bahkan di Bandung pun gitu. Di Bandung nih baru lewat nih makanan ini gitu. Ini baru lewat kita terus kemudian datang gitu. Nah, ini edukasinya lebih apa, lebih powerful lagi. Artinya di sana ini sekarang lagi banyak bakso aci, kemudian apalagi di sana itu bakso bakso aci, kemudian lagi ya ada bakso-bakso yang sekarang lagi ngehits gitu. Nah, seblak ini baru setahun dua tahun hilang gitu. Artinya dia masih teringat, oh ini seblak yang kemudian udah nggak ada, terus kemudian ada lagi. Nah ini juga satu kayak nge-rebranding ulang yang namanya dulu jatuh kemudian dicoba untuk dinaikkan lagi. Nah ini apa namanya, mulai belajar lagi nih gitu di Bandung ini justru sendiri gitu, karena memang di Bandung ini mulutnya luar biasa, artinya tesnya itu beda gitu, nggak bisa sembarangan kita memberikan ini, artinya ada sedikit perbedaan tapi nggak merubah cita rasa dari sebelah Asker sendiri. Ya. Di Jogja mungkin lebih senang manis atau lebih ke pedesnya, kalau di sana lebih asin pedas seperti itu, gurih, Ya. lebih senang gurihnya gitu Pak. Oke, ini ada dari Arimbi Larasati. Assalamualaikum Kang Aldi, saya peserta PRM dari Ngawi. Kalau Kang Aldi ingat, hehehe, mau tanya Kang Aldi, rencana Kang Aldi after COVID-19 ini apa? Soalnya perilaku konsumen udah berubah nih, nggak seperti dulu lagi. Silakan. Ya, after COVID ini yang pasti saya tidak akan meninggalkan produk-produk baru yang baru saya ciptakan ini, karena produk-produk yang ini lebih powerful nih Pak B. Artinya kita setelah menciptakan ini kita tinggal kirim kemanapun teman-teman berada, produk ini yang kerja setelahnya seperti itu. Nah, tapi untuk seblak Asker sendiri kita mencoba untuk mencari DNA baru, karena memang yang pasti konsumen ini akan sedikit berubah gitu, sedikit berubah, artinya yang tadinya kita punya
sedikit apa ya, sedikit penemuan lah ya Pak di antara outlet yang di mall sama yang di luar mall. Nah, memang masukan dari teman-teman seblak ini lebih enak kalau dimakan di tempat gitu. Nah, artinya kita ini punya DNA yang memang makanan dine-in gitu. Nah, kalau di apa namanya di makanan dine-in, otomatis kami juga harus mempunyai tempat yang agak besar, kemudian ada parkirannya. Jadi kita nggak bisa asal-asalan memilih yang tadinya kita mencari tempat yang hanya kecil aja, yang penting karena udah merasa brandnya bagus gitu, kemudian cari tempat asal-asalan, itu ternyata nggak bisa ngangkat juga. Jadi kita harus benar-benar cari tempat yang memang ya yang memang apa namanya di pusat kota, kemudian memang ada parkirannya, kemudian ada pelayanannya dan ininya juga banyak, sehingga kita bisa memaksimalkan di situ. Nah, karena memang kalau di luar COVID pada saat itu penjualan dine-in kita ini jauh lebih tinggi dibanding penjualan online. Beda pada saat sekarang online. Nah, kalau sekarang online itu lebih tinggi dan ini memang ini. Tapi memang kita pada saat sebelum COVID untuk meningkatkan penjualan online ini memang agak sulit gitu. Karena orang, kalau saya sendiri aja kalau misalkan disuruh pilih gitu, kalau GoFood atau GrabFood itu milih makanan pasti yang nggak benyek gitu, nggak benyek gitu. Saya jarang sekali memilih makanan seperti mie ayam, bakso, seblak gitu. Saya lebih mungkin makanan seperti pizza yang kering-kering lah, apa namanya mungkin ayam crispy dan sebagainya. Nah, memang jagoan online ini nggak bisa kita kalahkan. Artinya kita masih mungkin nantinya ke depannya, tapi kita akan depannya akan memaksimalkan di dine-in-nya. Jadi ya kita modalnya cuma itu produk, kualitas, kebersihan, pelayanan. Nah, itu yang selalu kita tingkatkan sih di situ, selain brand-brandnya itu sendiri gitu, Pak Bi. Ya, ya memang itu adalah the old normal ya, artinya masa kejayaan seblak itu dine-in. Nah, masalahnya sekarang dengan adanya COVID ini, yang kita nggak tahu berhentinya kapan, maka banyak yang meramalkan bahwa ada beberapa kebiasaan yang dibentuk pada saat tinggal di rumah karena COVID-19 ini akan dibawa nanti ke depannya, meskipun COVID sudah lewat. Ini antara lain yang dikatakan Mas Yuswadi, ada 30 customer habit yang baru yang akan dibawa ke depan. Misalnya, stay at home lifestyle. Jadi the fall of mobility and the rise of stay at home. Jadi dia mengatakan bahwa mobilitas orang itu akan mengecil, sementara yang tinggal di rumah akan besar. Jadi akibatnya kalau orang mau makan, maunya rasa restoran, tapi dimakannya di rumah. Nah, ini sesuatu potensi yang juga merupakan tantangan buat Aldi, bagaimana bisa menyajikan seblak Asgar seenak kalau dine-in. Nah, ini kan satu tantangan. Kemudian yang kedua adalah online shopping. Jadi saya tidak heran ketika Aldi mengatakan online naik, karena memang perilaku online sekarang lagi mulai naik, gitu ya. Kemudian food delivery, nah ini dia nih. Dari indulgence to utility. Jadi, nah yang menguntungkan bagi Aldi adalah apa namanya, dari segitiga Maslow itu yang tadinya orang makan gengsi, sekarang bersedia turun sampai ke makan fungsi, artinya fisiknya. Nah ini mereka ready, ini siap untuk bahkan makan itu tadinya tuh harus di sini, harus ini, harus itu gitu ya, sampai kemudian turun bahkan makanan yang very basic dimakan. Jadi kalau saya biasanya makannya itu steak gitu ya,
fine dining. Sekarang saya makan tahu pakai kecap juga sudah cukup gitu. Jadi apa namanya, mereka menurunkan. Makanya ketika krisis tahun 78 itu mengapa justru UKM yang naik omsetnya, karena di masa krisis rata-rata konsumen menurunkan seleranya ke yang namanya basic. Kemudian frozen food ini menjadi solusi yang convenience ya. Itu juga tadi sudah disampaikan juga. Kemudian model subscription atau model membership itu juga naik ya trennya. Kemudian TV kembali karena semua orang dari rumah, dan kalau di rumah itu kebiasaannya nonton TV, jadi TV naik lagi sekarang. Jadi kalau tadinya orang banyak pindah ke apa namanya internet, sekarang naik lagi. Nah, ya Google Search juga naik. Jadi pastikan bahwa seblak Askar itu ada di rekomendasi dari Google. Kemudian sekarang ini dari work, life, dan play itu jadi seimbang. Ya kalau tadinya orang tuh work-nya besar, life-nya kecil, play-nya kecil. Sekarang ini seimbang. Ya, seimbang. Jadi karena tinggal di rumah, mau nggak mau digangguin anak, terpaksa play dulu. Kemudian mulai hidup sehat, jadi olahraga, jam 10 pagi jemuran, nah, kayak gitu. Ya, istilahnya back to the bottom of the pyramid. Ya, jadi orang itu kembali ke kebutuhan fisik sekarang. Ini beberapa yang dicontohkan oleh Mas Yuswadi. Ya. Nah, ini salah satu yang tidak menguntungkan adalah COVID ini ada yang masih menganggapnya krisis, ada yang sudah menganggapnya chaos. Kalau krisis itu keadaan tidak stabil, kalau chaos itu keadaan tidak menentu. Itu ciri khasnya itu. Sekarang siapa yang bisa memastikan COVID ini akan selesai kapan? Yang kedua, ciri khas dari chaos adalah orang mempunyai low trust. Jadi tidak percaya kepada semua pihak. Gitu. Jadi mau yang ngomong pemerintah kek, mau yang ngomong ustadz kek, pokoknya nggak percaya aja. Nah, ini juga menjadi apa ya, the new normal. Gitu. Sehingga perlu membangun kepercayaan di saat seperti sekarang. Makanya saya selalu bilang, meskipun pasarnya mengecil, bisnisnya mengecil, tidak berarti pikiran konsumen itu mengecil. Dan perlu diingat bahwa brand itu adanya di pikiran konsumen. Ya, seperti 7-Eleven, kita semua masih ingat, masih ada di Evoquest, meskipun bisnisnya sudah tidak ada lagi di Indonesia. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya. The lack of trust is coronavirus greatest threat. Jadi kehilangan kepercayaan itu adalah ancaman yang paling besar dari coronavirus. Jadi bukan kematian, tapi kehilangan kepercayaan itu adalah hal yang sangat mengerikan dari coronavirus ini. Baik, waktu tinggal 3 menit. Jadi nggak terasa nih kita ngobrol, keasikan. Nanti disambung lagi kapan-kapan. Ini Kang Aldi silakan 2 menit merangkum apa yang kita bicarakan ini, bahwa Anda menyadari dine-in itu sudah boleh dibilang game over gitu ya. Jadi sekarang saatnya untuk delivery atau frozen. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang harus diperhatikan selain memang COVID ini sendiri yang Pak bilang ini adalah ya chaos, memang nggak menentu ini sampai kapan, cuma Allah yang tahu keadaan ini akan berlanjut, dan kita cuma bisa berdoa, dan berdoa seperti orang kalah lah. Bagaimana kita ini udah dihantam kanan kiri, atas bawah belakang depan,
semua menghantam, ya yang bisa kita lakukan adalah hanya bisa meminta ampun dan minta pertolongan. Cuman itu aja. Nah, yang pasti di tim sebelah Asker sendiri itu tidak pernah berhenti untuk bermimpi. Jadi mimpi kita ini masih tetap berlanjut walaupun sekarang kita masuk ke dalam palung yang sangat dalam, tetapi mimpi kita ini tetap harus dikembangkan lagi gitu. Jadi memang sudah banyak teman-teman yang runtuh, artinya teman-teman kru di outlet ini yang sudah dirumahkan, tetapi itu yang menjadi tujuan utama kita. Jadi mimpi sekarang ini bukan mencapai omset yang besar lagi, tapi seberapa banyak orang yang udah kita bantu gitu. Jadi mimpi kita ini tetap kita harus bisa teman-teman yang sudah bekerja lama, setahun 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun sudah bekerja, kemudian kok tiba-tiba harus dirumahkan. Nah, ini yang menjadi mimpi kita. Mereka harus balik lagi, mereka harus kembali bekerja lagi, mereka harus bermanfaat lagi buat keluarganya, seperti itu. Jadi mimpi kita ini sekarang sudah tidak berbicara tentang materi lagi, tapi bagaimana kita lebih bermanfaat di keadaan Amin. COVID. Ya, emang trennya seperti itu. Masih kepingin ngobrol panjang, tapi waktu sudah habis. Terima kasih Kang Aldi, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Dari saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.